betul-betul sudah terninabobokan dengan green revolusi kita yang dulu. Artinya kalau tidak ada pupuk rasa tidak bertani ya petani kita. Kalau tidak ada subsidi pupuk malah merasakan kehilangan pegangan Pak. Khawatir tidak berproduksi sama sekali. Nah bagaimana nih bahan organik itu mampu mengefisienkan penggunaan pupuk. Nah ini juga merupakan suatu prinsip bagi kita. Bagaimana ini betul-betul di tingkat lokal memanfaatkan potensi lokal. Saya sudah menghitung dari jumlah ternak yang ada saja, misalnya di Sumatera Barat gitu ya. Itu jumlah ternak itu juga mampu mendukung kebutuhan pupuk yang luar biasa. Ini untuk bisa ya pemerintah tentu masalah subsidi pasti lama-kelamaan tidak mampu ya 100% ya Pak bagi kita. Artinya ke depan banyak sebetulnya tugas. Saya sebenarnya tertarik sekali ya, diskusi dengan Pak Andi ya. Barang saya dengan objek Tora dan sebagainya itu ya saya betul-betul kemana meregistrasi lahan gitu, terutama di Sumatera Barat ini ya, aspek teknis kesuburan, teknis fisik tanah, kimia tanah, biologi tanah. Ternyata aspek ruangan dan penguasaan tentang regulasi jauh lebih penting. Ya betul ya Pak, bagaimana ya? Kita sekali hari ini Pak Zul ya, kita sebetulnya kuncinya bawahi ke depan. Waktu zaman Pak Yuswanda ini betul yang diinginkan Pak Probudi, Pak Dr. Yuswanda sebagai ketua HITI, bahwa ilmu tanah itu cobalah komunikasikan ke pihak yang lain. Artinya ini sudah mulai dikomunikasikan. Selama ini Pak Andi kami melakukan peneliti sifat fisik tanah begini-begini, masuk ke Scopus Index yang sudah masuk ini sudah jalan. Ikan titik keberhasilan Indonesia ini perlu kita juga ikut berkontribusi, terutama jangan hilang lahan-lahan yang 7,4 juta hektar itu lagi minimal dipertahankan atau dibuat lahan sawah yang produktif. Lahan sawah yang dibuat saat ini coba presentasinya mungkin Pak Baginda berapa yang betul-betul produktif. Establish untuk lahan sawah baru itu kalau ditanam mineral masak 5 tahun belum tentu. Banyak permasalahan. Produksi hanya 1,6 ton dengan berbagai permasalahan. Nah sekarang lahan buka sawah baru, Pak Andi tadi mengatakan harus dicarikan alternatif sawah buka baru. Tapi di mana? Ini juga menjadi perhatian kita baik fisik maupun juga regulasi yang ada. Sumatera Utara dalam kaitan dengan topik ini, kebijakan perencanaan yang pada sumber daya lahan bukan dengan kedaulatan pangan dan seterusnya. Kami akhir-akhir ini dihadapkan dengan kasus pot estate. Pot estate baik yang BK merah maupun yang BK hitam. Apa itu BK merah? Nah ini yang benar. Mungkin ini yang menjadi pertanyaan Pak. Ada pot estate yang diinisiasi oleh pemerintah. Kita semua sudah tahu. Karena kalau orang Medan tuh Pak, pemerintah itu selalu disebut sebagai BK merah. BK itu nomor polisi. Pot estate yang dibangun oleh pemerintah gitu ya, di Humbang Hamsudutan di kawasan di DTA Danau Toba itu persis di atas Danau Toba di desa Ria-Ria kecamatan Pulung ya Pak. Saya ketika masih terlibat Kementerian Pertanian di sana, saya diundang Pak beberapa kali untuk beri masukan, dan pertama kali saya beri masukan terkait tadi itu bahan organik dan lain sebagainya. Tapi itu teknis. Hanya yang ingin saya sampaikan, sekarang kami juga membangun di Sumatera Utara itu ada kawasan pertanian terpadu KPT di Deli Serdang dan di Simalungun. Simalungun Pak. Di Seribu Dolok 1000. Mungkin Bapak juga sudah. Ini dibangun oleh swasta. Dimotori oleh lapakbuah.com, nggak apa saya sebut. Ya Pak ya. Dan alhamdulillah
dua KPT yang baru lahir ini terus bergeliat maju, sementara KPT yang dibangun miliaran mungkin triliun terus menuju kepada kematian, bahkan udah mati udah nggak ada. Yang ingin saya sampaikan justru begini, yang menarik kan kaitan dengan tadi itu status dan seterusnya. Yang hari ini perlu bantuan HITI juga nih, terutama KPT di Deli Serdang. KPT Deli Serdang itu yang di Kecamatan STM Hulu ya. Itu sekarang susah untuk berkembang, susah untuk dapatkan bantuan dari kementerian. Motornya kan ini Pak, program close loop yang di Kementerian Perekonomian ya, kalau nggak salah. Ada program close loop itu, Kemenko ya, Kemenko Perekonomian, dan akan menjadi penghambat untuk bisa mendapatkan fasilitas negara karena diklaim lahannya lahan hutan. Nah, masuk ke masa itu Pak. Padahal sejak zaman penjajah itu saya yang nulis jadi lah. Gini. Karena diklaim Pak, sampai sekarang mereka berjuang bahkan untuk mengusulkan Tora, saya nggak ngerti betul, dan lain sebagainya, sangat sulit untuk bisa ini. Artinya memang teman-teman di Dirjen Hortikultura yang menyiapkan itu. Jawab dia, ada kesepakatan dan rapat tertentu bahwa itu adalah kepentingannya tidak hanya Dirjen Hortikultura, tetapi adalah kepentingannya nasional, Kementerian Pertanian. Akhirnya kami ditugaskan untuk melakukan pembukaan lahan itu. Awalnya di 200 hektar dari 250 hektar dari 1000 hektar. Nah, ini supaya lebih jelas ini. Ketika saya dengan teman-teman di perluasan areal masuk ke dalam atau ikut merencanakan itu, yang pertama saya lakukan adalah bahwa itu tidak masuk di dalam kawasan. Pokoknya ambil SK kehutanan terakhir terkait dengan kawasan, kemudian overlay dengan AOI yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian itu di overlay, ternyata ada sebagian, kalau tidak salah sekitar 68 hektar masuk kawasan hutan. Saya bilang stop, jangan dilanjutkan, kita tunggu keputusan lainnya. Meskipun pada saat itu sudah diminta untuk melepaskan, ada surat dari dari pemerintah daerah ke Menteri Kehutanan untuk melepaskan kawasan itu, tapi saya berkeras waktu itu. Bahkan di rapat koordinasi waktu itu ada Pak LBP di situ, ada Bupati Humbahas. Saya katakan selama itu masuk dalam kawasan hutan, meskipun pemerintah daerah sudah membuat surat pelepasan, Ditjen PSP atau Direktorat Perluasan Areal tidak akan masuk terlibat di sana. Dari Pak Bupati waktu pada saat rapat itu, oke, Pak Bupati pindah ke lokasi itu, jangan sampai menyentuh hutan lindung. Dan saya minta waktu itu supaya ada buffer zone sekitar 25 meter dari batas hutan lindung itu. Itulah yang menjadi kawasan food estate Humbahas. Nah, masih Pak Budi Situmorang ininya, dirjennya. Nah, ketika itu soal status lahan, itu kan 200 hektar. 200 hektar itu kita petakan per persil, Pak. Per persil siapa yang menjadi pengelola, petani pengelola dan kelompok pengelola di lokasi itu, di 200 hektar itu. Ketemu 200 persil. Tetapi, nah ini tetapinya ada ini. Tetapi di Batak itu kan pemilikan lahan itu mirip-mirip di Minang. Ya, sama lah di Minang gitu. Komunal kan begitu.
Nah, sekarang kalau hanya dibuka terus ternyata nggak ada perlakuan apa, ya produknya seperti sekarang ini. Dan kebetulan saya juga tahu Pak, yang diceritakan Bapak tadi saya tahu, kebetulan saya adalah juga aktivis juga. Jadi saya katakan kalau di Kalimantan Tengah sana, di Pulang Pisau saya tahu lahannya seperti apa. Terus di Gunung Mas seperti apa, saya tahu Pak. Nah, tentu ini saya katakan saya mungkin karena orang baru ya Pak, karena orang baru diajak dulu di ahli gambut di Pak Supandi juga pernah diajak, karena dulu komplainnya adalah ditetapkan di Pak Supandi itu ditetapkan dulu kan lahan gambut ditetapkan menjadi gambut lindung dan tidak boleh diapa-apakan itu. Nah sedang Pak di kita data KLHK saja itu adalah lahan gambut yang tidak terurus dan dalam bentuk semak belukar itu adalah ada 6.500.000 hektar. Tadi Pak, perubahan iklim dan seterusnya sebenarnya pasti setiap masyarakat pasti setuju Pak. Tapi bagaimana caranya tadi? Kalau itu memang lahannya memang sudah gundul sama sekali, ya jangan diklaim lagi gitu loh Pak. Kan bisa dikonversi dalam bentuk lain, karena dalam konteks kemanfaatan ini kan bisa. Nah, saya katakan tadi kalau dia hanya membiarkan kawasan hutan tapi kosong Pak, sebenarnya fungsinya untuk apa? Fungsi kamu penjara hutan. Nah ini yang menurut saya menjadi tidak fairnessnya di situ. KLBP mau harusnya Bu Menteri KLHK pada saat membuat program itu harus sudah dibawa Pak. Sehingga pada saat itu peta hutan itu gampang Pak, tinggal gunung bakarisnya aja udah selesai. Harus disama-sama supaya tidak ada risiko. Jadi misalnya pada saat dibawa timnya siapa? Kalau perlu sudah digitasi petanya juga harus dirubah. Supaya jangan nanti 20 tahun, 40, 30 tahun dan jangan kita udah di bawah tanah pun masih dipanggil lagi. Semua yang kaitannya dengan permohonan, penggunaan lahan kehutanan, semua itu harus bermohon. Sedangkan bermohon tadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya gubernur bermohon itu persyaratannya A sampai Z. Karena dia tidak mungkin dia akan memenuhi itu. Padahal kan dia bukan untuk gubernur, tapi untuk bagaimana masyarakat dia. Berbeda dengan tadi pelaku usaha A sampai Z dipenuhi, tapi pada saat akhirnya Z di belakangnya yang dia dapat. Nah, mereka cara menyelesaikannya itu harus sesuai dengan korporasi Pak. Kalau dengan korporasi bagaimana masyarakat kita akan mampu mengurus itu? Kalau dia A sampai Z, harusnya dia ABC saja cukup. Tetapi di dalam basis regulasi kita tidak ada slot untuk itu. Itu saya katakan, makanya kalau saya katakan setiap pejabat seolah-olah pro rakyat. Tetapi sesungguhnya basis regulasinya tidak disiapkan. Kalau kan suruh nanam itu ya nggak cocok gitu. Nah pola-pola penyelesaiannya juga tidak ada. Bahkan tadi Pak, area transmigrasi pun harus mengajukan permohonan Pak. Jadi area-area transmigrasi yang zaman eranya Pak Harto tahun 80-an Bapak Ibu sekalian, sekarang itu banyak juga yang masuk di hutan lindung, di hutan konservasi. Bukan masuk hutan lindung, tetapi ditetapkan kembali oleh Kementerian Keuangan itu sebagai hutan lindung. Itulah sekarang kalau dalam bahasa saya nanti saya lebih tegas Pak, itu kawasan hutan yang masuk ke kawasan transmigrasi, bukan area, bukan transmigran dia yang masuk. Sawit masuk hutan atau hutan masuk sawit sama. Jadi tahu tebu ini dikelola oleh koperasi yang dananya dari Kementan Pak. Itu dana bergulir itu Pak. Sudah dikembangkan di koperasi, duitnya ada Pak, perputarannya ada. Tetapi tahu-tahu dijadikan korupsi. Akhirnya semua program itu macet. Yang dulu kalau di Kementerian Pertanian itu Bu Rini Pak, nah, itu jadi tersangka. Nah waktu itu saya berpikir, bahkan saya mau jadikan tersangka Pak, karena saya membantu teman-teman koperasi itu. Karena saya dapat honor dari koperasi itu 3 juta Pak, dengan uang tiket kalau saya ke Surabaya. Dikatakan saya adalah mendapat keuntungan dari situ. Saya katakan, emang saya bodoh, saya bilang gitu. Lalu saya dapat SK itu Pak,
saya ambil SK di Bappenas. Kalau saya upaya yang diberikan, terus policy briefnya yang kita berikan apa? Kalau tidak itu tidak dijamin tadi, Bapak dari Kementerian Pertanian membuka tadi nggak ada perlindungan, siapa yang mau? Nah, jadi kalau nanti yang pertama kalau policy briefnya, setiap ada program semuanya harus duduk di situ. Dan petanya pada saat itu harus dilakukan perubahan. Jangan tim nanti disuruh mengajukan permohonan ke KLHK perubahan petanya. Itu sama dengan bunuh diri, Pak. Ya pada saat ada timnya langsung duduk bersama. Mana perubahan ininya? Ya harus dirubah sekali saat itu semua taken. PE 12% itu kira-kira sekitar 26 triliunan sumbangan ke negara. Tetapi yang menyumbang ke negara dihukum. Ayo mereka. Nah, mereka sumbangan kontribusi pendapatan PDB kita dihukum. Ini satu yang aneh. Pemda Kaltim itu legal memang. Ada Semen Padang, Pak. Sama Padang ya. Ada hukum, ada ekonomi. Anggota kami itu ada dari hukum, ada dari ekonomi, ada. Di pusat juga Ada. Nah itu yang divisi hukum. itu hukum. Anggotanya tapi orang pasti orang tanah kan. Enggak ya. Orang BPN. Ya orang BPN itu masih orang tanah. Kalau kita murni orang dari Fakultas Hukum. Lawyer. Kita sudah jam 7:30 dalam mobil dalam kongres ya Pak. Apa nanti jadi catatan di tim kami sudah melakukan catatan itu. Saya garis bawahi memang itu politik hukum pertanahan ini menjadi sangat penting bagi kita. Dan ini juga tidak ada di kurikulum kita ya, politik hukum pertanahan. Nah ini juga menjadi bahan pertimbangan. Memang kalau kita belajar lanjut pasti ada hukumnya. Kalau kami ada hukum agraria. Enggak, itu di hukum agraria. Tapi ini ada politik hukum, ya kan? Kalau di tata ruang itu namanya geostrategi politik, gitu, di tata ruang. Dan itu amanat undang-undang. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kita sebagai lahan, bagian dari lahan, tanah sebagai material pendukung konstruksi, tanah sebagai media tumbuh dan sumber hara tanaman. Nah ini sepertinya kita sudah tahu arah-arahnya bahwa kita saat ini lebih banyak concern sangat detail di yang ketiga itu, padahal sebenarnya urutannya harusnya adalah dari pemahaman tentang lahan, land. Mohon maaf Pak Budi, tadi sekilas saya di taksi mendengarkan bahwa perlunya kita mendefinisikan ulang what is soil. Ya, selama ini kita lebih cenderung ke soil itu as a materials, natural materials. Ya, padahal sebenarnya kita harus mengkaji material itu tidak bisa lepas dari tempat keterdapatannya. Jadi saya menggambarkan kalau membayangkan kalau soil science itu menjadi ilmu yang intra, trans dan multidisiplin. Jadi kita tidak lagi hobi melihat seseorang yang bukan backgroundnya ilmu tanah, tetapi bicara tentang tanah. Tadi dari hukum tadi sangat fasih ketika menjelaskan permasalahan-permasalahan tanah. Kenapa tidak kita angkat? Kasus saya di MKTI, Masyarakat Konservasi Tanah Indonesia, ketua kami itu dari Sospol, bukan dari tanah. Ya, oke, next slide. Jadi, mohon maaf tadi saya belum mengenalkan diri, saya dari Ilmu Tanah UGM. Ya, Profesor Junun. Ya. Dari Ilmu Tanah UGM. Meskipun dia lahirnya tidak di Departemen Ilmu Tanah, dari Departemen Geografi. Gitu ya. Ya. Clear. Ya, clear juga bahwa walaupun saya dari geografi, saya memprofesorkan tanah lebih dari 10 orang. karena saya menilai, Pak. Oke, kita kira gitulah. Jadi jangan melihat background, tapi apa yang bisa kita kontribusikan. Next, ada yang bisa mohon maaf. Kita belajar itu harus urut dari komponen. Kenapa kok saya urutkan seperti itu? Karena dari cakupan luasannya, iklim itu luasannya sangat besar. Terus kemudian ke bawah nanti ada di dalam pengelolaan sumber daya lahan itu
ada bahwa kapan kita beradaptasi mengenai iklim dan batuan beradaptasi, relief air tanah itu nanti hal yang bisa kita kelola, land use-nya bisa memberi manfaat kepada masyarakat. Kira-kira gitu. Nah, di sini kalau kita meninggalkan tanah itu dari konteks lahannya, maka kita tidak tahu pelajaran apa yang kita pelajari ini terikat dengan ruang keterdapatannya. Kalau kita sudah terikat dengan ruangnya, maka kita bisa bicara dengan teman-teman tata ruang, teman-teman yang menyusun perencanaan. Itu kuncinya adalah land as soil as part of the land. Tidak bisa dianggap bahwa tanah itu walaupun nomor 5 itu nomor sekian, bukan. Tetapi ini adalah masalah urutan bagaimana kita mempelajarinya supaya nanti bisa komprehensif. Terus kemudian next, mohon maaf, lahan sebagai pendukung konstruksi. Ini juga menjadi satu hal yang sedikit tertinggal dibandingkan dengan komponen yang ketiga. Karena apa? Karena ketika kita merencanakan pengembangan sumber daya lahan untuk pertanian, mau tidak mau kita berurusan dengan konstruksi yang ada di dalamnya, mulai dari saluran irigasi sampai kepada mil yang ada di dalamnya. Terus kemudian nanti transportasi yang di dalamnya itu kadang-kadang berkebutuhan khusus yang tidak sama dengan teman-teman sipil pikirkan. Tanah sebagai media tumbuh dan sumber hara tanaman itu kita kaji begitu detailnya. Semua alat-alat laboratorium yang sangat mahal-mahal itu, tetapi ketika tidak terikat dengan keterdapatannya, gambarnya tidak jelas dan sebagainya, jelas lokasi dan posisinya, maka ketika kita harus mengkomunikasikan hal ini kepada para pembuat kebijakan, kita jadinya tertinggal. Istilahnya Pak Zul tadi ngomong, jangan-jangan kita jangan terus kita jadi jomos. Karena apa? Kalau kita tidak paham tentang areanya, luasannya, posisinya, tadi posisinya ada di tengah hutan, posisinya di ini, itu ya paling-paling kita setelah rusak, Mas, tolong didandani. Nah, ini kan kita jadi jomos. Kita tidak bisa menentukan kenapa di daerah itu dijadikan area penggunaan lain selain pertanian, tapi kemudian ketika sudah rusak kita diminta untuk menjadikannya sebagai lahan pertanian. Next lagi. Nah, ini satu yang tantangan bahwa untuk menghadapi itu, mau tidak mau kurikulum kita harus berubah. Dari definisi sudah kita sesuaikan sesuai dengan, kita nggak usah takut dengan Dokucev, dengan Silverstein dan lain sebagainya, itu konsepnya. Kita buat konsep sendiri. Indonesia itu punya kebutuhan khusus. Tanah kita itu tanah vulkanik yang punya karakteristik yang khas. Kenapa kita tidak berani mendefinisikan? Erosi kita masih pakai ukuran Amerika, padahal tanah vulkanik itu tererosi kayak apapun tetap masih bisa memberikan produktivitas. Hal-hal seperti ini yang harus kita angkat menjadi pembelajaran kita, di mana definisi kita definisikan di HITI ini, kelompok para ahli. Terus kemudian nanti kita breakdown menurut kemampuan masing-masing program studi yang ada di perguruan tinggi masing-masing, ya sesuai dengan keahliannya. Karena untuk kebijakan negara, kalau ketahanan pangan ini sudah menjadi kebijakan negara, jangan bicara tentang ekonomi. Untung rugi tidak ada. Kalau yang jelas pangan harus tersedia. Terus kemudian nanti disparitas dengan kalau pemanfaatan yang lain, itulah yang harus dibayar negara. Kalau dari sudut pandang saya seperti itu, sehingga ilmu tanah tidak hanya mentransformasi diri di dalam pembelajarannya, tetapi juga ilmu tanah ini harus bisa memberikan kontribusi apa sih yang akan kita sarankan kepada negara ini. Ilmu tanah secara luas, ya, lebih luas gitu ya, perlu pemetaan tanah, ilmu tanah yang lebih luas dalam rangka melayani masyarakat dengan menggunakan recent knowledge dan juga teknologi informasi.
dan juga tren keilmuan terakhir gitu ya. Ini poin pentingnya dan Frontier of science. Iya betul. Jadi ini tanah itu sebenarnya siapapun yang menggunakan lahan, menggunakan tanah, dia pasti butuh orang tanah. Jadi ini sekarang kan kita punya peta tanah kan masih skala 150.000 kan. Artinya kalau udah food estate, sudah manfaat yang detail itu kan harus pemetaan detail Pak. Sehingga seharusnya ini yang justru diutamakan, sehingga kita ini alumni tanah kita nggak nganggur, bahkan dibutuhkan masih banyak lagi. Memetakan tanah skala 1, 2, 5.000, 10.000 apalagi ya. Ini kan harus kita lakukan secara bertahap, dan mungkin kalau dulu kan dimotori SLB ya. Sebenarnya kita merindukan lagi ya dapat proyek sehingga anak kita itu nggak nganggur. Artinya ke depan hal-hal yang tidak kita ingat seperti sekarang ini kan karena nggak ada orang tanahnya Pak. Masa aku testing buka nggak ada orang tanahnya. Yang di Gunung Mas itu katanya juga lebih karena politis. Ya kebangetan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau kurang apa kita ya, kurang apa kita mau. Dan katakanlah kita tuh tadi kan untuk padi, untuk jagung, kedelai, bahkan gandum 100% ya. Untuk pangan yang lain, untuk kelapa sawit, ini kan ini kaitannya dengan ini Pak. Artinya kita tuh mengejar ini nyun sewu ya. Saya kebetulan karena lama di Kalimantan Tengah itu, jadi saya tahu persis ini lahan yang kita buka, gambut-gambut yang kita buka yang sejak tahun 70-an 80-an itu kan skala-skala kecil, dan yang berhasil banyak. Yang tidak berhasil memang ada, tapi kan lokalisir hanya 5.000 hektar, 10.000 hektar kan. Dan nyun sewu Pak, ini saya sedikit nggak seneng ini Pak, ekspansi sawit Pak. Jadi ya lahan gambut yang kita jumpa yang lama itu Pak, bukan saya setuju sawit, bukan nggak setuju. Itu mengokupai lahan-lahan sawah yang kita buka, masuk di situ sawit. Dulu kan cita-cita membuat sawah itu kan luar biasa Pak, zamannya Pak Harto. Sekarang sawit masuk, Bapak bisa lihat di Google Earth ya, mana yang dikuasai sawit. Dan nyuwun sewu 1 juta hektar ini itu juga sawit. Lamutnya dadap ini sawit. Saya nggak tahu ini apakah ini by design atau kebetulan karena nggak berhasil diambil alih sawit. Nah maksud saya, kalau saya boleh jujur ya, sawit ini kan kita produksi luar biasa, luasan luar biasa. Boleh nggak itu agak sedikit direm? Maksudnya yang upland kita maksimalkan Pak, kita optimalkan, biar mereka kewajiban memupuk, kewajiban menjaga produktivitas itu maksimal. Sehingga nanti produksi di upland itu insya Allah kita sudah jadi rajanya sawit di dunia gitu. Nah, saya nggak terlalu setuju ngejar ke lahan rawanya Pak. Bukan berarti saya ini ya, karena saya lihat yang di Rio, kemudian yang di Malaysia, bahkan sekali ke Malaysia Pak. Kalau Malaysia itu kan sawit itu masih sengaja dibuka, digambut, dan tahun pertama itu masih sengaja dikompaksi Pak. Maksudnya biar cengkeraman ininya, cengkeraman akarnya dia kuat. Dan selama ditanam nanti masih dikompaksi lagi. Jadi 1 tahun itu kompaksinya 1 meter Pak. Sehingga tanah memang agak sedikit kuat ketika ditanami, sawitnya nggak terlalu ini ya, di dalam beberapa case. Tapi juga yang enggak juga banyak Pak. Jadi sawit itu akhirnya blosor dulu Pak. Maksudnya kok kayak gini, seandainya dihitung bener produktivitasnya apakah itu nyampe apa enggak itu loh. Artinya gini, sebenarnya kurang cocok betul. Salah satu alinea terakhir dari pelitiannya itu apa? Belajarlah dari Belanda. Karena Belanda kan 50% lahannya di bawah permukaan laut, karena dulu gambut kan. Tapi dia membuat tanggul laut utara, tanggul tuh selebar 500 meter, setinggi 25 meter tanggul, sehingga air laut nggak bisa masuk kan. Dan sekarang kebetulan substratumnya gambut itu bagus, jadi pusat sayur, pusat bunga, pusat untuk Eropa dan negara-negara Eropa gitu. Itu mati gitu, ganti lagi gajah, tapi kekeh gitu, kekeh mau sawit karena tetangganya udah punya mobil, udah punya motor, dia belum gitu. Nah kemudian contoh lagi Tanjung Jabung Timur, luas sawah ada 39.000 hektar, tetapi yang di LP2B kan 19.000.
19.000. Padahal Pemda itu maksudnya meng-LP2B kan, maksudnya memberikan insentif itu karena kemampuan Pemda baru segitu gitu. Tetapi diartikan lain bahwa 11.000 itu berarti boleh dikonversi gitu. Jadi ke situ. Jadi maksud saya di dalam catatan ini mungkin salah satu untuk mengerem konversi itu terutama dari sawah ke sawit itu adalah pengembangan. Jadi nanti misalkan sekarang kan mau nyetak-nyetak nih, nyetak-nyetak sawah di rawa. Nah, kalau sebelahnya itu udah penuh sawit, nanti akan balik ke sawit gitu. Jadi ketahanan pangan itu tidak akan ketemu gitu. Oleh karena itu, di dalam nanti pengembangan rawa itu juga harus memilah, harus ada zonasi lah. Kalau zonasi sawit sebelah sana, zonasi sawit sebelah sini, sehingga si petani itu tidak kabita gitu, tidak pengen ikut-ikutan sama itu gitu ya. Karena psikis orang manusia itu kan seperti itu gitu. Kalau tetangga punya mobil, tetangga punya rumah bagus, kenapa saya enggak gitu kan? Akhirnya kan kabita pengen gitu ya. Itu satu. Yang kedua, yang terkait tol yang di Jawa lah terutama, apalagi nanti jalur selatan juga mau, apakah tidak bisa diusulkan menjadi layang? Jadi tolnya tuh tol layang semua sehingga sawahnya tetap jadi sawah kan bagus gitu. Jadi indah gitu kan, di atas itu masih sawah gitu kan. Kalau kita bisa mengusulkan seperti itu, walaupun katanya biayanya sangat mahal, nggak ada apa-apalah gitu. Satu, kedua. Kemudian yang ketiga, bisakah kita menekankan juga bahwa rawa itu fokuslah untuk pangan gitu, jangan untuk sawit, untuk yang lain gitu. Jadi biar misalkan ini kan Kementerian Pertanian mau menyetak 500.000 hektar tahun depan gitu, bertahap gitu, seperti itu. Jadi jangan balik lagi ke sawit setelah dicetak sawah. Itu tambah insentif semuanya harus disiapkan, ya kan, gitu. Dan tentu saja kalau bisa ya jangan sampai ada konversi. Tetapi masalah besar. Karena orang masyarakat memerlukan itu saya kira. Nah, pembangunan apa yang pertama yang memicu pengembangan yang lain? Infrastruktur, jalan itu luar biasa, ya. Sehingga pada saat kelewatan jalan, dan makanya Bu Ani bagus juga sih idenya. Ya oke lah, boleh lewat jalan, tapi nggak boleh landing. Karena serentak landing, dia nggak lewat, itu akan nanti pengembangan selanjutnya kanan kiri. Nah, itulah yang menyebabkan ada proses tadi konversi lahan, terutama sawah. Nah, mengapa kok motong sawah? Ini menarik juga. Mengapa jalan tol orang ngomongnya, tapi jalan semuanya. Itu lebih suka motong karena sawah adalah lahan jadi, lahan yang sudah jadi masyarakat, ada airnya cukup, kemudian murah untuk membangun di situ. Bangunan pendukung gitu. udah siap. Gitu, kira-kira ke sana. Nah, mengapa dia menyebut itu murah? Karena memang pemahaman sawah itu dipahami murah. Pemahaman sawah hanya dipahami sebagai berapa produktivitas per hektar. Kan gitu. Padahal kita harus ngomong bukan hari ini. Kita harus ngomong panjang. Space and time thinking itu perlu banget. Nah, ini yang penting. Karena sawah itu sendiri bisa menjadi hebat sekarang, produktivitas 6 ton, 8 ton. Itu kan karya nenek moyang kita yang ratusan tahun. Nah, itu pulau-pulau kecil, didominasi pulau-pulau kecil, sehingga karakteristik lahannya juga sedikit unik dalam penggunaannya. Tapi sebelumnya saya juga stressing bahwa kalau kata tanah itu mungkin lebih dikenal oleh masyarakat daripada lahan. Sementara istilah lahan mungkin lebih banyak di akademisi. Barangkali itu yang mungkin kita akademisi perlu membedakan. Kalau masuk ke masyarakat, bicara tanah sesuaikan dengan etniknya, budaya tanahnya. Makanya mungkin itu ada mata kuliah ekopedologi itu ya, kita bahas. Semuanya bicara tanah. Mereka kalau bilang lahan itu agak sulit menerjemahkan lebih luas. Baik, dari catatan kami untuk yang berkaitan dengan lahan pertanian ini ada isu-isu yang saya kira Bapak Ibu juga yang sudah pernah mengunjungi Maluku Utara pasti bisa menangkap isu-isu apa yang ada di sana. Tapi sebelumnya saya pengen
hanya mengingatkan Bapak Ibu bahwa kita semua sudah tahu dari data BPS, Maluku Utara itu adalah provinsi dengan indeks kebahagiaan tertinggi di tahun 2022, juga posisinya masih nomor 1. Penyematan penghargaan sebagai provinsi dengan indeks kebahagiaan tertinggi ini ternyata bertolak belakang dengan kondisi realnya masyarakat kita ini. Sebagian besar itu justru berada di bawah, dengan ekonomi, level ekonominya justru di bawah. Jadi dari tengah-tengah ke bawah ya, ke bawah. Nah ini sehingga mudah terpengaruh dengan perubahan-perubahan dalam pertumbuhan ekonomi. Hari ini kita Maluku Utara itu dihadapkan dengan laju inflasinya di atas dari laju inflasi nasional. Laju inflasi nasional itu kalau tidak salah sekitar 4% ya, 4, sekian persen. Maluku Utara itu di 5, sekian persen. Ini satu komoditi yang ikut mempengaruhi kenaikan tingginya inflasi itu adalah beras. Jadi salah satu dari wilayah di Indonesia yang angka inflasinya tinggi. Nah, kami di sana tuh beras harus impor dan harganya itu sudah 18 ribuan per kilo. Ya, itu di kota Ternate. Nah, bagaimana dengan kabupaten-kabupaten yang sebenarnya masih menjadi remote area? Ya, jangkauan ke sana walaupun sudah dibilang ada tol laut, tapi tidak semudah itu, yang tidak seindah yang dibayangkan kan. Tol laut sudah bisa mengakses semua. Ini ada mengapa sampai terjadi begitu? Apa Maluku Utara itu tidak punya lahan sawah? Punya kami, tetapi dengan mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengarkan, Maluku Utara sekarang menjadi sentra tambang, terutama tambang nikel. Dan itu yang terbesar ada di beberapa wilayah, ada di Halmahera Selatan, Obi paling besar, dan Halmahera Tengah, Halmahera Timur, ada juga di Halut. Nah ini kawasan-kawasan sentra pertanian sebetulnya, yang kemudian karena datangnya gurita raksasa ini mengambil alih fungsi lahan-lahan pertanian. 2016 dan sampai 2019 pencetakan sawah di Provinsi Maluku Utara minus 2 kabupaten kota, jadi ada di 7 kabupaten kota. Itu ternyata yang oleh Mabes ya, besar-besaran itu, yang totalnya untuk Maluku Utara itu pencetakan 2.000-an hektar. Kami diminta oleh kementerian sehari ini untuk melakukan ground check. Ya, apakah betul itu masih berlanjut? Ternyata sebagian besar sudah tidak ada, semak belukar semua. Semua semak belukar. Nah, sudah bukan tidak bisa masuk KPK kalau ABRI, Pak. Baru lagi nih. Ternyata udah di tahun 2019 atau 20 kemarin 2021 udah diproses itu, tapi selamat, nggak bisa. Kompetensi lulusan soil science itu, kami kebetulan ada diskusi yang waktu itu dengan Prof. Benito dan Prof. Yayu di dalamnya, apakah di Indonesia sudah memiliki kompetensi lulusan ilmu tanah itu. Nah ini mungkin juga menjadi satu PR yang kita harus menyesuaikan dengan dunia internasional, ditambah dengan kenyataan bahwa memang penurunan minat dari generasi muda. Mungkin saya ingin menyoroti di situ juga bahwa
kita berbicara banyak di sini, mungkin bisa saja nanti merumuskan, tetapi bagaimana kita mentransfer ini kepada generasi yang selanjutnya. Nah, mungkin di ADART pun kita melihat mungkin perlu ada sedikit revisi, kalau boleh menjadi masukan. Di situ kan ada anggota muda yang sebetulnya di situ disebutkan berminat kepada ilmu tanah, tapi atau terkait erat dengan ilmu tanah katanya. Nah, sebetulnya mungkin tidak harus terkait erat ya Pak. Jadi kalau melihat tadi saya cukup ini, waduh saya tuh tidak tahu apa-apa ya masalah hukum gitu seperti tadi. Jadi wah ini di satu sisi membuat motivasi yang cukup besar untuk melakukan terus penggalian. Nah kemudian kalau dari catatan teman-teman, ini salah satunya mungkin kalau pangan Jawa Barat, lumbung padi yang ada di pantai utara. Sekarang mungkin masalahnya bukan hanya konversi lahan, tapi alam. Jadi kami pun sekarang konsentrasi pusat-pusat penelitian, bekerja sama dengan berbagai instansi. Sekarang masalah salinitas yang menyebabkan juga itu jelas penurunan jumlah sawah yang produktif di Jawa Barat. Ya, jadi kalau dulu kita masih berpikir wah salinitas belum jadi masalah, tapi ternyata sekarang berbagai macam hibah pun fokus-fokus ke sana. Kami bekerja sama misalnya dengan ITB, dengan geofisika, dengan berbagai bidang ilmu yang memang akhirnya ilmu tanah mau tidak mau bekerja sama dengan berbagai disiplin begitu. Kemudian sebentar Pak, ini ada password jadi agak capek atau dirasakan oleh masyarakat. Mungkin sebetulnya bisa melalui advokasi HITI, peran penting di situ rasanya mungkin. Kalau secara substansi tentu kita ini sudah mumpuni, tetapi kembali jadi catatannya generasi muda dan masyarakat umum. Peran HITI sebagai advokat dalam hal ini sangat diperlukan. Kalau melihat divisi tadi Prof Budi kan divisi-divisi di HITI sebetulnya sudah lengkap ya. Ada yang tata ruang, ada yang kebijakan. Nah mungkin kita sekarang bisa menggeser, terutama kalau di Komnas sendiri kami ada memang yang dari Fakultas Hukum, tetapi belum muncul begitu. Tampaknya penggeseran fokus ini pun sekarang menjadi lebih penting. Ada kondisi yang ironis, sejak 2015 wilayah yang namanya Cagar, Yosmir, Bromo, Tenggar, Semeru, Arjuno itu nggak kebakaran saja, banjir bandang dan sebagainya. Jadi semenjak ditetapkan justru malah bencana ini. Ternyata ini dipercepat ya oleh masa boomingnya komoditas super strategisnya sempat ini tambah hancur lagi. Itu tidak hanya hancur secara fisik ya, kondisi sifat fisik tanah maupun suburan, termasuk kehidupan ekonomi masyarakat, karena banyak terjadi tipu-tipu dengan alasan kur dan sebagainya untuk itu. Luar biasa ya. Orang. Nah, ini 5 tahun terakhir nih hancur-hancuran dah. Begitu malahan. Iya. Gara-gara Pak Jokowi bikin pabrik porang. Bikin porang. Oh itu malah abal-abal bener itu, selesai pameran langsung dikembalikan lagi. Iya, iya. Berarti sama dengan itu. Banyak dosen kami yang sempat sampai 200 juta, 150 juta itu enggak. Dan ini ada kaitannya juga dengan kehutanan tadi. Jadi lahan Pesanggem itu diperjualbelikan ke investor yang mau investasi porang. Jadi misalnya Pesanggem dapat 30 tahun ya, dia tersisa 10 tahun, 1 hektar itu bisa 150 juta untuk konsesi sisa
sisa yang 10 tahun itu. Dan apa yang terjadi? Udah itu eksplorasi besar-besaran, akhirnya terjadi banjir bandang, ya, dan sebagainya. Itu justru kan perhutani atau kehutanan kan lepas tangan. Mereka sudah dapat ininya kan. Ya. Mas Pur, itu tadi berapa hektar kira-kira yang terokupasi? Nah ini mungkin kira-kira saja. Ya. Kalau luas ini saya nggak begitu, mungkin sekitar 30% lah dari luasan. Warga setempat yang diberi konsesi untuk mengelola tanah milik kawasan hutan, ya. Baik di situ. Ya. Dan mereka punya kewajiban ikut memelihara. Tapi yang memanen kan tetap memanen tanaman kayunya kan tetap milik negara kan, BUMN. Ini sering mengunjungi pada waktu ada kegiatan porang itu kelihatannya belum begitu ini. Kemarin kebetulan kami ada kunjungan dari pakar tanah dari Rusia. Ya. Beliau juga ingin mengembangkan sukses story padi. Rusia kan sentra padi sekarang. Ya, Rusia. Ternyata saya sampaikan kalau di Indonesia itu susah. Lebih baik kita mengintroduksi pangan non padi di agroforestry, tapi jangan merubah ini. Yang kemarin tahunnya kami sudah merumuskan untuk bagaimana kita mengaktualisasikan kembali model pengelolaan lahan yang berbasis kearifan lokal, ya, tapi dengan sentuhan teknologi terkini. Ya. Mungkin bisa belajar dari pengalaman UGM di Gunung Kidul, Pak, ya. Nah, ini namanya perlu, tapi dengan melihat kondisi spesifik lokasi. Terutama di Jawa Timur itu kan sangat heterogen, ya. Ada vulkanisnya, ada pegunungan kapur, ada daerah. Tapi yang cukup potensi ini pegunungan kapur tapi kayak tambang. Itu di daerah Banyuwangi dan Pacitan. Itu emas dan peraknya cukup tinggi. Tapi di atasnya lahan kritis. Nah, mungkin perlu belajar di Korea yang mengembangkan pertanian lahan kering dengan sistem yang tadi mengadopsi kearifan lokal, ya. Terutama di beberapa kota besar dan di Surabaya itu juga mungkin peran gender yang cukup besar. Ini yang mungkin tidak atau belum terpetakan, ya. Di Indonesia sudah besar. Ternyata di Surabaya itu luar biasa. Jadi petani-petani urban farming itu mayoritas itu kelompok wanita tani, dan itu luar biasa. Jadi mereka sudah menerapkan yang namanya recycling di kampung, ya, recycling air buangan rumah tangga, kemudian membuat unit pengolah air limbah itu di jalan di depan gang rumah, di gang itu di bawah jalan itu sistem ini. Terus di selokan itu untuk memelihara ikan juga. Di tepi akarnya itu vertigarden. Dan itu luar biasa. Sekarang pasarnya itu lebih banyak ke resto yang di sekitar itu. Jadi mereka kalau butuh langsung panen, ambil. Dan ini mencakup juga kedaulatan energi, ya, bioenergi, energi terbarukan. Dan kita dari tadi sebagian mayoritas kita berbicara, kita menyinggung sawit. Saya mau sampaikan
sawit ini kan edible ya, edible plants yang sebenarnya akan menjadi konflik antara kebutuhan untuk pangan dan energi. Nah, kita selama ini abaikan satu, sebenarnya cukup banyak ya, tapi kami di Maluku Utara itu tiap pulau-pulau itu didominasi dengan ada tanaman yang namanya nyamplung. Kalau kami kan sebutnya capilong. Nah, ini cukup banyak dan potensi untuk sumber bioenergi dari sini itu juga cukup besar. Kami sudah melakukan survei dan beberapa penelitian bahwa saya karena terbiasa dengan capilong ya. Capilong ini mampu tumbuh pada tanah dengan pH mulai dari agak masam sampai dengan pH yang tinggi. Yang pada kawasan pantai itu kan pH-nya tinggi di atas 7 sampai. Tapi di bawah 6, 5, sekian itu masih sangat bagus dia tumbuh, iya. Dan tidak memerlukan suatu perawatan yang luar biasa sebagaimana kita perlakukan untuk sawit. Ini barangkali juga perlu kita masukkan ya untuk 2020 kita harus dapat 20 juta hektar sawit dengan rendement itu 36%. 20 juta gitu. Kita baru 13. Ya, sekarang awalnya itu 13, kemudian karena musim asap-asap di Baru sampai mengganggu ke Malaysia, kita dibatasi tanam sawit ini. Jadi ada moratorium sawit itu di tahun 2019 Pak Jokowi itu langsung tidak boleh. Sekarang udah selesai kan? Sekarang belum dilepas. Tidak diingat-ingat. Jadi pelan-pelan sekarang tidak karena banyak sekali jangan yang diingetin terganggu di situ kalau sawit itu tidak dikembangkan terus. Jadi pelan-pelan sekarang kata Pak ini sudah 16 juta 8 juta hektar. Jadi berarti dari 13 berarti ada pelan-pelan yang tanam terus dan istilahnya itu kalau PPKS itu ada kembang sawit berarti kan kecambahnya laku. Kecambah ya. Jadi kecambah itu sekarang ini bukan hanya PPKS saja yang ada jual kecambah, tapi sudah banyak perusahaan di Indonesia ini sudah 20. Memang tenaga-tenaganya semua sesuai dari PPKS itu ditampung lah dia lah yang tukang kali ini pedagang dia sekarang. Iya. Dan ternyata lebih untung jual kecambah sawit itu satu tandan kelapa sawit itu bisa 1.500. Nah dikalikan 7.000 kan udah 1,5 juta. Nah, kalau dia masuk ke pabrik cuma 150.000 cuma satu tandan. Nah jadi kita ke depan komoditi strategis apa? Kan dulu selain padi ya, padi waktu zaman Pak Harto kita swasembada beras. Jadi swasembada beras, swasembada gula, makanya setiap hari ada di TV itu Harmoko hari ada yang kosong mengenai proven cabai dan lain-lain. Nah, ya kan? Tapi sekarang kita impor gula, impor beras. Jadi sementara sawit itu maju terus sampai kalau sementara padi kita cuma 7, sekian juta hektar. Jadi kalau mau kita swasembada beras lagi, wah memang berat ini karena banyak alih fungsi lahan tadi. Kemudian saya pernah juga diundang itu karena banyak sekali kalau harga di daerah Sumatera Selatan sudah pergi loh dari di Sumatera Utara itu lumbung padi, Pak, padi. Jadi, nah kemudian itu habis dipakai sebagian untuk mungkin jalan tol karena sulit kita alihkan ke tanaman perkebunan tanaman kebun. Nah, kenapa masalahnya? Karena kalau lahan sawah itu nggak bisa setahun 2 tahun dibentuk, dia punya lapisan kedap. Jadi itu kalau ditanam dengan sawit, diolah lagi tanam pecah lapisan kedapnya. Kemudian kalau tahun depannya tanam lagi dengan yang lain, belum tentu bisa jadi padi yang bisa berkali-kali gitu. Karena dulu kita cuma sekali setahun tanam padi, sekarang bisa 3 kali 4 kali tanam padi. Jadi kita itu yang kadang-kadang dipanggil sama tim ahli tim mana nggak bisa. Kalau tanah sawah itu nggak bisa sembarangan kita ganti. Kalau kita tanam ini makanya tuh sampai sekarang nggak tembus-tembus itu jalan tol dari Tebing ke Perapat. Karena itu banyak ombak, jadi dibilang yang udah mati pun bisa dipanggil lagi itu. Karena susah begitu, satu punya begini semua susah. Tapi yang di daerah sini karena banyak tanah perkebunan udah lancar tuh. Medan sama Tebing tadi, walaupun ada sedikit
lahan sawah, tapi dia punya orang-orang Melayu sedikit di buai-buai. Di Moros itu ada LP2B yang sekarang ini karena adanya industri pertambangan itu dengan KSN ya, strategi kawasan strategi nasional KSN, maka ini langsung diambil alih. Jadi LP2B di Kabupaten Konawe berkurang gitu. Jadi kami juga sempat menanyakan kenapa tidak dipertahankan gitu. Tapi dia bilang ini karena kawasan strategi nasional. Jadi ketika berbicara strategi nasional selesai gitu. Sama dengan teman-teman sekalian gitu. Kemudian yang kedua, ada juga yang menarik gitu. Perubahan alih fungsi lahan kakao yang dulu terkenal di Sulawesi Tenggara. Saya kira ini Bapak-bapak sekalian pernah dengar ya bagaimana rata-rata produksi Sulawesi Tenggara itu lebih tinggi dan sekarang turun di 2022 ini kita turun Sulawesi Tengah mengambil alih gitu. Dengan kapasitas kita hanya 130 sementara Sulawesi Tengah sudah 160-an ribu ton ya produksi. Kemudian ternyata dalam perkembangannya ini ada alih fungsi ke sawah. Ini juga menarik Pak. Tapi jadi tidak masalah bagi kami. Kakao ke sawah. Karena kakao itu nilai produksinya menurut petani sudah tidak layak gitu. Lebih menarik kalau sawah. Kenapa? Sudah ada bendungan Pak. Jadi proyek Jokowi bendungan itu menarik juga Pak, sehingga petani merubah sawah. Jadi merubah sawah menjadi merubah kakao menjadi sawah. Itu di Konawe ya? Itu ada di Ladongi. Oh, Ladongi. Ya, Kabupaten Kolaka Timur. Saya kira Bapak-bapak pernah tahu ya. Nah, kemudian dalam perkembangannya juga ini hampir beberapa lahan yang walaupun introduksi teknologi yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari tanaman-tanaman yang tua kemudian introduksi menjadi diremajakan kembali, tetap saja produksinya juga menurun sehingga petani lebih banyak mengubah lahan kakaonya menjadi lahan sawah dan juga ternyata sebagian juga ada yang merubah menjadi kelapa sawit. Karena perlu kita camkan bahwa kelapa sawit ini ternyata potensi untuk dikembangkan dan nilai jualnya lebih menarik karena banyak pabrik yang sudah berdiri di sana. Ya, banyak pabrik yang sudah berdiri. Dalam perkembangannya juga, kan ini tambang banyak yang sudah operasi dan kemudian sudah banyak yang off mining. Jadi sudah ada yang close mining ya. Nah, ketika dia close mining maka akan terjadi perubahan reklamasi lahan. Nah, dalam reklamasi lahan kita di sana masyarakat kepingin bahwa lahan itu akan dijadikan lahan tanaman pangan. Nah, persoalannya kita tidak memberikan respon itu Pak ke petani karena berbahaya gitu kan. Kita belum tahu kandungannya berapa ini. Belum ada riset mana itu? Ya, sudah ada riset. Memang tinggi kadar nikelnya, kandungan Al, nikel dan sebagainya itu tinggi. Nah, kita tidak memberikan itu, tetapi beberapa kabupaten kota, kabupaten yang bersinggungan dengan ini, mereka menjadikan lahan itu menjadi lahan persiapan lahan potensi pangan gitu. Padahal itu kami tidak menyarankan gitu. Tapi in some extent reasonable artinya menjadi edible, nggak ada masalah. Ya. Hanya tadi baca papernya. Saya sih melihat yang di tailing di Iowa Air ya. Itu ditanemin pangan itu bisa dimakan setelah dinilai kandungan unsurnya. Ya. Tapi metode yang sama barangkali perlu kita pendekatan yang sama. Ya. Tapi ada beberapa penelitian dari teman-teman IPB, kalau tidak salah ada riset yang itu masih tinggi Pak. Mungkin perlu ada yang Bapak bilang itu perlu ada kesetimbangan yang berkali-kali ya, Iman. Jadi banyak pembangunan perumahan itu bergerak pada lahan-lahan pertanian kita gitu. Dari sawah. Saya forum penataan ruang, saya juga di ASPI, Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia. Kebetulan ASPI ini dengan dengan ATR itu connect gitu. Makanya saya juga kaget ketika HITI tidak masuk di situ. Di situ ada IAP di situ ada, ASPI ada gitu kan. Kita tidak masuk gitu kan. Padahal harusnya kita yang masuk di situ gitu. Tidak dimasukkan. Tidak dimasukkan gitu. Nah, bukan itu masalah. Kita tidak aktif untuk memberikan masukan-masukan kepada ATR. Ya. Itu masalah. Oke. Tapi kami di daerah kami masuk. Tapi bukan kena itu.
itinya gitu. Atau orang iti. Iya, betul. Saya juga jadi di forum penataan ruang, itu forum penataan ruang wilayah. Kebetulan saya ini forum penataan ruang ada 2 gitu. Satu di Provinsi Sulawesi Tenggara, satu di Provinsi Maluku Utara. Karena Maluku Utara dulu belum ada aspinya gitu. Kita perlu memberikan warning ya Pak ya, jangan sampai case food estate atau pembukaan atau intensifikasi yang di lokasi-lokasi yang banyak masalahnya atau yang mempunyai potensi yang rendah gitu, karena kita akan wasting budget, wasting time juga, wasting ibaratnya PHP lah ya gitu. Padi Pak, pangan. Iya. Pemberi harapan palsu Pak. Ya. Sumber alhamdulillah nggak ada ya. Nah itu, ya nggak ada ya, sumber nggak ada. Iya. Ini nggak lihat sumber Itu lahan rawa tada hujan 1 juta hektar, 10 provinsi, 18 kabupaten untuk tahun 2024. Kenapa 1 juta hektar semula melulu ya digunakan ya? Nolnya banyak Pak. Ini perintah ini ini Pak. Iya Pak. Jadi nah, ini penyambung perintah. Sama dengan iku. Saya mau membawa untuk berpikir bersama-sama, memberikan warning Pak. Mungkin kan atas nama HITI nih Pak. Ya. Nanti soalnya ada salah satu pakarnya di sini juga ada Bu Ani. Bu Ani jangan pulang dulu. Iya, kalau Bu Ani kan mencari tempatnya Pak. Nah kebetulan kalau kami ini bagian untuk berapa takaran ininya, berapanya berapanya. Ini kalau kita lihat sama-sama jangan sampai nanti loh kok ada ini, kok ada ini. Ini sudah ada rencana awal untuk program 2024. Ini rawa tanda hujan atau rawa dan tanda hujan? Rawa. Nah, saya juga nanya nih Pak, kemarin saya tanyakan, ini sama pertanyaan saya persis dengan Bapak. Jawabannya adalah karena lahan rawa bukan yang dapat pengairan irigasi. Maksudnya namanya juga rawa. Kan ini ada SMP ya Pak, SMP yang mineralnya. Kan ada mineral, ada gambut itu. Saya nggak tahu kenapa pakai istilahnya lahan rawa tada. Bu Ani, kuncinya di Bu Ani. Jelasin dulu Bu Ani, jelasin biar nggak penasaran. Ketika saya meminta data dari ATR BPR, ada sawah irigasi misalkan 4 juta hektar. Kemudian kita dapat juga dari PU yang namanya DIR, ya. Daerah Irigasi Rawa. Nah, ketika tidak ada DIR, berarti itu tada hujan. Itu. Jadi harus ada catatan kakinya ya. Jadi footnote. Jadi sama juga dari ATR BPN kan hanya ada sawah irigasi, sawah tada hujan. Ketika kita overlay dengan rawa, keluarlah irigasi yang di rawa. Nah, jadi kalau irigasi di rawa tidak punya irigasi, berarti rawa itu tada hujan, belum punya dirnya. Nah, pemahaman nih. Ya. Bagaimana lahan rawa yang banyak air kok diirigasi? Maksudnya daerah irigasi rawa ada salurannya, udah dibuat tersiarnya, udah dibuat drainasenya itu. Ditata, ada drainasenya. Drainase berarti. Iya. Istilahnya DIR, daerah irigasi rawa. Dia istilahnya DIR. Kalau rawa lebat ada irigasi ketika dia kering diirigasi. Iya. Kalau dia banyak dibuang. DIR ya. DIR namanya daerah. Sebetulnya drainage and irrigation rawa. Oke, clear ya Pak ya, clear. Oke, lanjut. Belum clear, tapi terus dulu Jam. Terus dulu. Ya, next. Nah, Bapak Ibu, saya akan membawa ke studi kasus kondisi lokasi food estate ubi kayu di desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang. Kebetulan kami dikasih tanggung jawab untuk belum ada ya? Memperbaiki. Iya Pak Prabowo yang ini Pak di Sepang, Gunung Mas. Nah sekarang kami ini suruh memperbaiki ini Pak. Jadi rasanya kayak ngangkat gunung Pak. Ampun saya. Nah ini pertanaman yang ditanam oleh Kemenhan ya. Tanaman singkong umur 6 bulan itu seperti itu tuh daunnya seperti itu, buahnya kayak gitu. Jadi
langsung pasir. Memang ini ya nggak usah diukur pun sudah kelihatan ya Pak ya. Ya ini ditanam pada tanah berbahan induk batuan pasir, tekstur kasar, pH masam, tingkat kesuburan rendah. Nah, air mudah hilang, kemudian solim atau lapisan tanah sangat tipis dan lapisan bahan organik di atas topsoil hilang dengan aliran permukaan. Ini kami sedang diminta untuk memperbaiki atau menunjukkan bahwa ini masih bisa ditanami. Saya waktu itu zamannya Bapak Menteri yang sebelumnya Pak, saya bilang, Bu Neno, ini bisa ditanami, nanti panen bulan Desember. Saya langsung bengong gitu kan. Kenapa bengong gitu? Ragu. Iya Pak, saya sedang berpikir saya. Gitu. Karena ini kan sesuatu yang buat orang tanah coba, sesuatu sekali kan, ya Pak ya. Dan sekarang saya sedang menanam jagung Pak. Kelihatannya bukan murid saya dia.